Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi itsnatain rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad atau iri kepada dua golongan. Jadi kita itu diperbolehkan untuk iri kepada dua orang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasad itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang tidak terpuji, yang akhirnya kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berhindar darinya. Dalam Quran surat Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad adalah penyakit hati yang harus dihindari oleh orang beriman. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan la hasada, tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Jadi kalau bab ini kita harus iri Khusus dua bab ini kepada dua orang ini kita harus iri. Yang pertama kepada siapa? Kepada rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ada orang yang diajari Al-Quran. Rajulun 'allamahu Allah, orang yang diajari oleh Allah Al-Quran, sehingga dengannya, dengan Al-Quran itu, dia yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia selalu membaca Al-Quran itu ana al-lail, di sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan di sepanjang siang. Maka golongan yang ini yang kita harus iri Ada orang yang diberi pengajaran Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia membaca Al-Quran itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Maka begitulah dalam doa-doa Al-Quran yang selalu kita minta Ada redaksi doa yang sering kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allah, rezekikanlah kepada kami membaca Al-Quran di sepanjang malam dan sepanjang siang kami. Atau mungkin kita pernah mendengar dengan redaksi warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Izinkanlah, rezekikanlah kepada kami membaca Al-Quran di sepanjang malam, wa atrafan nahar, di sebagian dari siang. Tetapi di dalam hadis ini ada orang-orang yang interaksi bersama Al-Qurannya itu intens sepanjang malam Artinya dia membaca Al-Quran di waktu malam itu sangat banyak. Wa ana an-nahar, dan membaca Al-Quran di waktu siangnya juga banyak. Dan perhatikan redaksi doa meminta Al-Quran, kita memintanya dengan kalimat warzuqna, dan rezekikanlah kepada kami tilawatahu, membaca Al-Quran. Artinya sebetulnya ketika kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita bisa tilawah Al-Quran, maka itu adalah rezeki dari Allah.
Sering kita menyangka, sering kita mengira bahwa rezeki itu hanya berupa harta. Tapi jarang orang yang meminta rezeki berupa bisa membaca Al-Quran. Padahal hakikatnya orang yang bisa membaca Al-Quran dialah orang yang diberikan rezeki yang sangat banyak. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran rizkun karim, rezeki yang mulia. Dan rezeki yang mulia itu adalah ditafsirkan oleh para ulama, rizkun karim itu adalah al-jannah, adalah surga. Maka kita jangan lagi cemburu dengan ahli dunia yang ketika mereka diberikan harta, mereka diberikan kekayaan, diberikan jabatan, ya. Hakikatnya sesungguhnya orang-orang yang diberikan Al-Quran lah, mereka lah yang mendapatkan harta, rezeki yang sangat banyak di sisi Allah. Kemudian fasami'ahu jarun lahu, maka tetangganya ini selalu mendengar bacaan Al-Quran yang dia baca sepanjang siang dan sepanjang malam. Faqala, kemudian dia berkata, laitani utitu mislama utiya fulan. Celakalah aku, ya. Duhai diriku, alangkah beruntungnya apabila aku diberi juga hafalan Al-Quran, diberi juga kesempatan membaca Al-Quran, diberi juga pemahaman Al-Quran seperti si fulan. Sehingga ya, fa'amiltu mithla ma ya'mal, aku akan beramal ya sebagaimana amalnya si fulan. Maka golongan pertama yang kita harus iri kepada mereka adalah ahlul Quran. Golongan yang kedua adalah mereka yang rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malan, harta. Kemudian fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Kemudian dia menghabiskan hartanya itu untuk memperjuangkan kebenaran. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan. Ya. Mereka berkata, ya, seseorang itu berkata orang yang lain, laitani, celakalah, ya, atau duhai, atau alangkah baiknya, ya, apabila aku utitu mithla ma utiya fulan, aku diberikan sebagaimana fulan, ya, mendapatkannya. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka aku akan beramal seperti amal yang dia kerjakan. Dan golongan kedua adalah ahlul infaq, mereka yang selalu berinfak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hartanya itu dihabiskan untuk kebaikan. Kita pun bisa melihat contoh bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seluruh ahlu Madinah, wahai ahlu Madinah, siapakah yang ingin membebaskan Masjid Nabawi, ya, memperluas Masjid Nabawi, ya, siapa yang bisa membeli tanah di samping Masjid Nabawi untuk perluasan Masjid Nabawi, maka tanah yang ada di dunia ini akan digantikan dengan tanah yang ada di surga kelak. Maka seketika itu Utsman tidak berpikir panjang, Utsman langsung membelinya. Dan pada saat itu harganya di kisaran 35 miliar. Ya, bisa kita bayangkan, ya, betapa luar biasanya infaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oleh karenanya, ikhwati wa akhwati fillah, salihin wa salihat sahibil Quran, berusahalah untuk menjadi dua golongan ini. Dua golongan yang selalu menjadi ahlul Quran, yang membaca Al-Quran, dan golongan yang selalu berinfak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita masih belum bisa menghafal Al-Quran, belum bisa, ya, membaca Al-Quran, ya, dengan banyak, ya, maka berusahalah untuk menjadi ahlul infak, ya. Kalaulah kita belum bisa menjadi ahlul infak, ya, berusahalah menjadi ahlul Quran, dan yang lebih baik adalah menjadi ahlul Quran sekaligus ahlul infak. Dan hasad dalam kebaikan, dalam spirit, ya, nuansa amal saleh disebut sebagai ghibthah. Kita harus iri atau ghibthah, insya Allah, ya, kita harus iri atau ghibthah kepada orang-orang yang beriman, ya, yang selalu melaksanakan kebaikan. Kalau ada orang yang mampu baca Al-Quran 1 juz, kita belum mampu, oh kita iri, ya Allah, saya pengen bisa seperti fulan.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempatan, ya, kemudian ya, kesempatan untuk bisa membaca 1 juz. Kalau ada orang yang bisa qiyamul lail rajin, kemudian kita susah untuk qiyamul lail, irilah, gibetohlah kepada orang tersebut. Ya Allah, saya ingin seperti fulan, bisa qiyamul lail. Kalau ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang berbakti sebagaimana fulan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul Quran dan ahlul infak. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.